Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ilham Dwi Wibowo dari kelas 12 MIPA 1 SMA Negeri 1 Kedungreja. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa bukti-bukti adanya evolusi. Berikut penjelasannya. Fakta atau bukti sangatlah penting untuk mendukung atau membantah suatu teori dan meyakinkan bahwa teori tersebut memang benar adanya. Berikut adalah uraian mengenai petunjuk evolusi yang memang terjadi di dunia ini. Yang pertama, rekaman fosil. Paleontologi adalah ilmu yang mempelajari tentang fosil. Umumnya, fosil yang ditemukan berupa tulang-tulang, bisa juga tumbuhan, atau jejak lain yang sudah membatu. Fosil hewan dan tumbuhan yang ditemukan pada batuan sedimen dapat menjadi informasi tentang peristiwa di masa lampau. Bukti berupa fosil ini menjadi fakta bahwa variasi makhluk hidup telah terjadi. Sederet fosil yang ditemukan dalam lapisan permukaan bumi tua ke lapisan muda menjadi teori evolusi yang menunjukkan adanya perubahan yang berangsur-angsur pada makhluk hidup. Yang kedua, homologi analogi. Struktur morfologi makhluk hidup dapat menjadi petunjuk dari struktur fisik nenek moyangnya. Makhluk hidup yang memiliki persamaan struktur bisa saja berasal dari keturunan yang sama. Saat suatu spesies berevolusi, seleksi alam menghasilkan modifikasi yang teradaptasi dengan lingkungan yang berbeda. Jika struktur tubuh memiliki bentuk asal yang sama tetapi fungsi berbeda, hal ini disebut dengan homolog. Sebaliknya, jika suatu makhluk hidup memiliki asal-usul berbeda tetapi organ-organnya memiliki fungsi yang sama, hal ini disebut dengan analog. Yang ketiga, embriologi perbandingan. Bukti lain yang bisa menjadi petunjuk dari evolusi adalah perkembangan pada beberapa organisme dari waktu ke waktu. Perkembangan tentang organisme dibahas dalam suatu ilmu yang disebut dengan embriologi. Contoh embriologi sebagai bukti evolusi adalah perkembangan ikan dari awal hingga dewasa, memiliki bentuk yang mirip dengan bentuk embrio hewan lain. Namun setelah dewasa, bentuk ikan ternyata berbeda dengan hewan lainnya. Yang keempat, variasi individu dari satu keturunan. Meskipun berada dalam garis keturunan yang sama, tidak ada dan tidak pernah ditemukan makhluk hidup yang sama persis. Perbedaan-perbedaan yang terjadi tersebut menimbulkan adanya variasi. Varian adalah sebutan untuk individu atau makhluk hidup yang mengalami variasi. Darwin mengungkapkan pendapat bahwa variasi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor eksternal seperti suhu, makanan, dan tanah. Selanjutnya yaitu biogeografi. Perjalanan Darwin ke Kepulauan Galapagos menunjukkan bahwa pada pulau-pulau yang berdekatan ditemukan jenis hewan yang mirip. Penyebaran hewan dan tumbuhan di berbagai daerah merupakan pendukung kuat adanya evolusi. Yang terakhir, alat tubuh yang tersisa. Beberapa organisme memiliki struktur atau organ-organ yang tampaknya tidak memiliki fungsi yang berguna. Sebagai contoh, manusia memiliki beberapa alat tubuh yang tersisa seperti umbai cacing, selaput mata pada sudut mata sebelah dalam, otot penggerak telinga, tulang ekor, gigi taring yang runcing, rambut pada dada, serta buah dada pada laki-laki. Selain pada manusia, alat tubuh yang tersisa juga dapat ditemukan pada hewan. Sebagai contoh, beberapa jenis salamander gua memiliki mata, walaupun anggota spesies tersebut buta total. Selain itu, diketahui bahwa pada burung kiwi terdapat sayap. Pada paus selama masa embrio mempunyai gigi pada rahang dan mereduksi setelah lahir. Demikian, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajak kalian subscribe ya cuy, like juga, komen, share. Men gue pada maju gitu, sending lah or papa. Aja medik-medik kayak kurus apa, gumun.